Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran IPA. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoanya kita tadi menambah kekuatan, memudahkan kita dalam mempelajari materi untuk hari ini. Baik, untuk lebih semangat lagi kita yel-yel Al-Fida terlebih dahulu ya. Baik, cerdas cerdikia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita sudah akan masuk ke bab yang baru tentang listrik dinamis. Jadi, karena materi listrik dinamis itu sangat banyak, jadi kita bagi ke dalam beberapa sesi. Nah, untuk hari ini kita masuk ke listrik dinamis yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang kuat arus listrik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada ayat pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa akhadatkumus sa'ifatu wa antum tanzurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan ada kata halilintar. Nah, seperti materi yang sebelumnya tentang listrik statis, jadi materi di halilintar di sini tentang konsep dari listrik, di mana halilintar itu merupakan proses dari adanya elektron-elektron yang terdapat dalam awan. Baik. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi yang akan kita pelajari hari ini dengan tujuan yang pertama, kalian nanti akan membedakan arus listrik dan arah elektron. Yang kedua, kalian nanti mampu membuat rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu membuat atau menggunakan alat ukur menggunakan amperemeter dan voltmeter. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti materi terlebih dahulu, karena nanti kita akan melakukan virtual laboratory sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita mulai dulu dengan apersepsi. Nah, pada saat kalian di rumah atau di sekolah atau dimanapun kalian berada, pernahkah kalian mengamati atau menganalisa kira-kira lampu atau TV atau AC atau alat-alat elektronik yang ada di rumah atau di sekitar kalian itu kok bisa menyala, itu kenapa? Ada yang bisa jawab ya? Ya, baik. Kenapa ya? Nah, maka kita akan pelajari hari ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan arus listrik dan arus elektron. Apa bedanya? Nah, semateri sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis, di mana listrik itu tidak mengalir, hanya ada perpindahan elektron-elektron saja. Nah, tetapi di sini ada arus listrik dan ada arus elektron. Apa bedanya? Maka silakan diperhatikan gambar rangkaian yang ada di layar. Di sini ada rangkaian listrik, kemudian ketika nanti saklar dinyalakan atau ditutup, apa yang terjadi? Oh, ternyata ada lampu yang menyala. Nah, di sini juga ada sketsa dari rangkaian yang sudah kita buat. Jadi di sini ada
gambar kabelnya, sketsa gambar kabel, kemudian ada lampu, kemudian di sini ada sumber tegangan yang diwakili oleh baterai. Nah, di sini ada pergerakan. Ada titik biru dan titik merah. Apa itu sebenarnya? Nah, itu adalah arah arus listrik dan arah elektron. Nah, Madam yang masih ingat? Jadi di listrik statis kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan elektron. Elektron akan mengalir dari benda yang mengandung elektron banyak ke benda yang mengandung elektron sedikit. Sehingga dikatakan elektron itu akan mengalir dari negatif ke positif. Nah, sedangkan arah arus listrik itu ternyata sebaliknya. Jadi bisa dilihat di sini ada titik merah dan titik biru. Titik merah ini menandakan arah arus listrik dan titik biru ini menandakan arah elektron. Jadi dia lihat ya, ternyata berlawanan. Jadi arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, sudah bisa membedakan ya, mana arus listrik dan mana arus elektron. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua kita akan menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, bisa dilihat di sini ada rangkaian yang terbuka dan rangkaian yang tertutup. Coba bisa dilihat. Di sini dikatakan terbuka karena saklarnya terbuka atau belum dinyalakan. Ternyata ketika tidak dinyalakan, lampunya tidak menyala. Sedangkan rangkaian yang kedua disebut rangkaian tertutup karena saklarnya sudah menutup sehingga lampu bisa menyala. Nah, bisa dilihat di sini sketsa dari rangkaian yang sudah kita buat. Ternyata ketika rangkaiannya terbuka tidak ada pergerakan elektron. Sedangkan di rangkaian tertutup ada pergerakan elektron dan pergerakan arus listrik. Mengapa lampu bisa mati? Karena saklarnya tertutup. Mengapa lampunya bisa menyala? Karena saklarnya tertutup, sehingga dikatakan rangkaiannya tertutup. Nah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya, dalam rangkaian apa agar arus listrik itu bisa mengalir? Nah, tentu jawabannya adalah rangkaiannya secara tertutup. Kemudian yang selanjutnya tentang kuat arus listrik. Nah, ternyata arus listrik yang mengalir dalam sebuah kabel atau penghantar itu memiliki kekuatan. Nah, kuat arusnya bisa dilihat dengan cara apa? Maka kita bisa melihat di tabel sketsa ini. Sebuah rangkaian ketika saklarnya sudah tertutup, ternyata lampunya bisa menyala. Nah, kita bisa menghitung berapa besar kuat arus listrik itu dengan melihat elektron-elektron atau arus listrik yang mengalir dari penghambat itu dengan menyalakan sebuah stopwatch. Coba kita nyalakan. Nah, bisa dilihat ya, ketika sebuah stopwatch dinyalakan atau aliran elektron itu bergerak. Nah, pergerakannya melewati titik P itu sebanyak berapa kali? Maka bisa dihitung dengan menggunakan stopwatch. Nah, dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa ternyata kuat arus itu merupakan banyaknya elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi ternyata kuat arus itu adalah banyaknya elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Sehingga dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya amperemeter, dan Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom, dan T di sini waktu yang berarti satuannya adalah sekon. Jadi sudah paham ya bahwa kuat arus listrik itu merupakan banyaknya muatan yang mengalir dalam sebuah penghantar tiap satuan waktu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata dalam mengukur kuat arus listrik, kita tidak perlu menggunakan stopwatch seperti percobaan kita tadi. Ternyata sudah ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya dinamakan
amperemeter. Nah, seperti yang ada di gambar rangkaian ini. Jadi di sini ada sebuah rangkaian listrik, kemudian dihubungkan dengan menggunakan amperemeter. Nah, bisa dilihat gambar sebelahnya, ini adalah sketsa gambarnya. Di sini dikasih lambang amperemeter atau A. Nah, alat ukur amperemeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, tapi ada syaratnya. Ternyata pemasangan amperemeter itu tidak boleh sembarangan, harus dirangkai secara seri. Jadi dirangkainya secara seri, tidak paralel atau tidak bertingkat. Jadi cara menggunakannya nanti harus dirangkai secara seri. Tuh. Jadi selanjutnya, nah masih ada kaitannya dengan arus listrik. Nah, ternyata arus listrik itu berhubungan sekali dengan beda potensial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa arus listrik itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sebenarnya apa itu beda potensial? Nah, ternyata beda potensial itu adalah besarnya usaha yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif listrik sebesar satu kolom dari satu titik ke titik yang lain dalam sebuah medan listrik, sehingga dirumuskan sebagai V sama dengan W per Q, di mana V itu adalah beda potensial listrik, W usaha, kemudian Q adalah besarnya muatan listrik. Nah, itu adalah beda potensial, karena ketika tidak ada beda potensial antara masing-masing titik, maka arus listrik itu tidak bisa mengalir. Sama seperti aliran air. Aliran air itu akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, sama dengan arus listrik. Arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau tidak ada beda potensialnya, maka arus listrik tidak bisa mengalir. Nah, ternyata beda potensial itu juga bisa diukur. Apa alat ukur dari beda potensial? Beda potensial bisa diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan voltmeter. Nah, pemasangannya juga berbeda sekali dengan amperemeter. Kalau voltmeter itu dirangkai secara paralel, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini sebuah rangkaian, kemudian di sini dipasanglah sebuah voltmeter. Nah, kalau disebut sketsa seperti di samping. Jadi secara paralel, tidak ada titik percabangannya, tidak seperti amperemeter tadi. Jadi untuk voltmeter harus dirangkai secara paralel jika akan digunakan untuk pengukuran. Nah, sudah ya. Nah, untuk memahami materi yang telah kita jelaskan tadi, ternyata kita bisa praktik secara langsung dengan menggunakan virtual laboratory dengan aplikasi PET Colorado. Seperti apakah itu? Maka di sini nanti kalian bisa klik link yang sudah ada di deskripsi, kemudian kalian bisa praktek secara langsung. Bagaimanakah caranya? Maka kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini adalah PET Colorado yang bisa kita gunakan untuk mempelajari listrik dinamis. Jadi kita tidak perlu menggunakan kabel, baterai, lampu, atau resistor, dan yang lain. Ternyata di sini sudah lengkap. Jadi kalian bisa bermain, belajar menggunakan aplikasi ini. Di sini ada kabel, ada baterai, ada lampu, ada resistor, ada saklar, dan lain sebagainya sudah tersedia di sini. Kemudian nanti kita juga bisa melihat aliran elektron dan aliran arus listrik di sini. Kemudian kita nanti bisa menggunakan voltmeter dan amperemeter. Nah, jadi yang pertama nanti kita akan melihat bagaimanakah aliran elektron dan aliran arus listrik. Apakah berbeda? Maka yang pertama kita buat rangkaian sederhana dulu. Siapkan kabel, pasangkan. Kalian bisa menyobanya di rumah secara pelan-pelan. Nah, dalam merangkai rangkaian listrik yang diperlukan ada kabel, kemudian baterai. Baterainya boleh 1, boleh 2, boleh 3, bisa disesuaikan. Kemudian bisa disambung kabel lagi. Kemudian nyala lampu untuk membuktikan rangkaian kita itu benar apa salah. Kemudian bisa disambung dengan kabel lagi.
Nah, kemudian kita butuh saklar di sini. Kemudian kita sambungkan. Nah, kemudian kita nyalakan saklarnya. Wah, ternyata lampunya bisa menyala. Alhamdulillah, berarti rangkaiannya ini sudah benar. Ternyata rangkaiannya harus dirangkai secara tertutup sehingga lampu bisa menyala. Nah, sekarang apa yang biru ini yang bergerak? Nah, ternyata sesuai petunjuk yang di sini, aliran biru-biru yang bergerak ini adalah sebuah elektron. Elektron yang bergerak melalui penampang. Bisa dilihat arah gerakannya. Nah, ternyata arah gerakannya ke kiri. Ini berarti dari kutub negatif ke positif, atau dari aliran negatif ke positif. Ini menunjukkan arus elektron. Bagaimana dengan arus listrik? Maka kita bisa klik bagian yang di sini, konvensional di sini. Nah, di sini dia dilihat arah arus listrik itu ternyata dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, jadi juga bisa bedakan ya, mana arus listrik, mana arus elektron. Itu ternyata berbeda. Nah, sekarang percobaan yang kedua, kita akan menggunakan amperemeter. Bagaimana caranya? Nah, seperti materi tadi bahwa amperemeter itu harus disusun secara seri. Maka kita pasangkan secara seri di sini. Kita klik, kemudian kita potong dulu. Kemudian kita pasangkan amperemeter. Nah, jika nanti saklarnya kita tutup, amperemeter itu menunjukkan skala yang tidak negatif, maka dikatakan pemasangan amperemeter kita itu sudah benar. Kita buktikan ya. Oh, ternyata benar. Sudah benar ya pemasangannya, bahwa rangkaian listrik yang saya buat ini ternyata menunjukkan arus listrik sebesar 0,90 ampere. Berarti menunjukkan bahwa pemasangannya sudah benar. Nah, sekarang yang kedua, kita akan menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan atau beda potensialnya. Maka kita hentikan dulu. Nah, di sini kita bisa potong dan bisa kita ganti lagi. Nah, kita hubungkan lagi, kemudian kita akan mengukur beda potensial. Nah, masih ingat tadi? Beda potensial diukur dengan menggunakan alat voltmeter, tapi pemasangannya harus secara paralel. Benar. Jadi kalau paralel berarti bertingkat. Jadi letakkan kabelnya sebelah kiri, kemudian ini di sebelah kanan. Sama seperti amperemeter. Jika dalam voltmeter skalanya menunjukkan nilai negatif atau kosong, itu berarti pemasangannya salah. Tetapi jika menunjukkan nilai yang positif dan menunjukkan nilai, berarti itu pemasangan sudah benar. Maka kita coba cek skalanya. Benar apa salah? Alhamdulillah ternyata benar bahwa pemasangan sudah benar. Di sini tegangan atau beda potensial dari rangkaian ini sudah terukur sebesar 9,0 voltmeter. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Nanti linknya ditaruh di deskripsi biar kalian lebih memahami lagi tentang kuat arus listrik, tentang arus elektron, aliran listrik, kemudian penggunaan voltmeter dan amperemeter. Jadi kalian bisa bermain di sini menggunakan beberapa kabel, menggunakan beberapa lampu, kemudian menggunakan beberapa baterai, kemudian bisa diukur dengan tegangan yang kalian inginkan. Nah, baik, sampai di sini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan virtual laboratori hari ini? Jadi yang pertama, kalian bisa membuat rangkaian sederhana sehingga lampu kalian bisa menyala. Yang kedua, kalian bisa membedakan arah arus listrik dan arah arus elektron. Yang ketiga, kalian mampu menggunakan amperemeter dan voltmeter dengan benar. Baik, cukup dari Ibu, semoga bermanfaat.
Semoga kalian mampu memahami materi dengan baik. Silahkan dicoba menggunakan pet Colorado-nya sehingga pemahamannya lebih maksimal lagi. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.